Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'd. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita sore hari ini adalah berkaitan atau mengenai dengan manasik haji dan umroh. Maka perlu kita ketahui antara dua hal tadi atau dua ibadah tadi, haji dan umroh, yang wajib adalah haji saja. Ya. Adapun umroh sunnah. Adapun umroh hukumnya sunnah. Kenapa haji wajib? Karena haji termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Keempat puasa. Yang kelima haji apabila mampu. Haji kalau mampu. Kalau nggak mampu berarti nggak wajib. Jadi syahadat semua orang pasti bisa. Salat semua orang pasti bisa. Apalagi zakat bagi orang-orang yang kaya, yang memiliki harta yang lebih. Puasa semua orang bisa, yang sehat, ya. Kemudian yang terakhir haji, ya. Haji adalah ibadah, ya, yang menggabungkan, ya, antara ibadah harta dan kemampuan. Artinya apa? Orang ketika ingin naik ke haji, ya, sering disebut dengan naik ke haji, maka harus memiliki harta, ya, untuk melaksanakannya. Taib, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah hukum haji. Ya, hukum haji. Apa tadi hukumnya? Wajib. Haji hukumnya karena termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, berarti haji wajib. Yaitu bagi orang-orang yang sanggup, yang mengadakan perjalanan ke Baitullah. Artinya yang sanggup, ya, baik itu kesehatannya, sanggup biayanya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, dalil dari hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, yang pertama, wa anna muhammadan rasulullah. Islam itu dibangun di atas berapa perkara? 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat apa ini? Salat wajib. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, maghrib, isya. 5. Ini wajib, harus, ya. Seseorang yang sudah bersyahadat,
Ya, dengan syahadat yang kedua tadi ya, yang maksudnya kedua-duanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti dia harus menjalankan konsekuensinya, diantaranya adalah sholat, yaitu sholat yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian rukun yang ketiga, ya, wa itaiz zakah, membayar zakat. Kemudian shaum Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul bait, dan haji ke Baitullah, maksudnya haji ya kemana? Baitullah. Baik. Ini hukum apa tadi? Haji. Hukum haji apa? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib. Ya, tulis tadi ya, hukum haji wajib. Sudah? Ditulis dulu. Haji hukumnya wajib. Sudah? Apa hukum haji? Apa hukum haji? Wajib itu apa sih? Harus dilaksanakan bagi yang mampu. Ya. Jadi wajib itu artinya adalah harus dilaksanakan, harus dilakukan, harus dikerjakan. Itu artinya wajib, ya. Wajib itu sesuatu yang harus, ya. Wajib itu harus, ya, harus dilaksanakan atau dilakukan, ya. Baik. Ini poin yang pertama dulu, hukum haji, ya. Hukum haji, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, poin yang kedua, syarat wajib haji. Kapan seorang muslim itu atau kapan seseorang itu harus melaksanakan haji? Ya. Tulis nih, tulis. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Sudah? Syarat itu apa sih? Taib, syarat wajib haji artinya ya, orang kalau sudah punya syarat-syarat ini berarti dia harus ya melaksanakan haji. Sudah ditulis syarat wajib haji? Sudah? Udah belum? Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang kedua berakal. Sudah? Udah belum? Yang pertama tadi apa? Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga baligh. Tulis dulu aja. Baligh. B-A-L-I-G-H. B-A-L-I-G-H. Baligh. Bukan balik ya. Kalau balik mah pulang. Baligh. Sudah? Udah. Baligh. Sudah? Yang ketiga ini ya, Islam, berakal, baligh. Yang keempat merdeka. Merdeka.
Tahu merdeka nggak? Apa? Bebas. Bebas. Ya, tulis saja merdeka. Nanti saya jelaskan. Ya. Yang kelima, mampu. Jadi syarat wajib haji ada 5. Ya, saya ulangi. Tadi kan haji hukumnya apa? Haji hukumnya apa? Wajib. Nah, syarat wajib haji maksudnya seseorang ya itu bisa masuk ya ke dalam hukum wajib, maksudnya dia itu harus melaksanakan haji kalau punya 5 syarat ini. Yang pertama, apa tadi syaratnya? Apa tadi syaratnya? Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, apa? Merdeka. Yang kelima, mampu. Taib. Syarat yang pertama, Islam. Kita Islam semua enggak? Kita Islam enggak? Berarti wajib haji enggak? Belum tentu. Kita lihat 5 syarat ini ya. 5 syarat ini harus terpenuhi dalam satu orang supaya dia dihukumi wajib untuk berangkat haji atau menunaikan ibadah haji atau naik haji. Kalau 5 syarat ini belum ada, berarti belum wajib. Baik. Yang pertama Islam. Ya. Berarti kalau tidak Islam, ya berarti itu bukan urusan Islam. Akan tapi dia ya maksudnya mukhatab di dalam Al-Quran ya untuk masuk ke dalam Islam. Taib, intinya Islam ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Berakal ya, berakal. Kalau orang tidak berakal wajib nggak? Lawannya berakal apa? Lawannya berakal apa? Tidak berakal. Berarti lawannya Islam, berarti tidak Islam. Berakal lawannya tidak maksudnya dia nggak punya akal, berarti apa? Ya. Berarti nggak wajib. Ya, yang wajib Islam, berakal. Ya, kita semua Islam, kita semua berakal. Ya, tapi masih ada 3 syarat lagi nih untuk kita itu wajib. Ya, naik haji atau melaksanakan haji sebagai rukun Islam yang kelima. Yang ketiga apa tadi? Baligh. Ya, baligh. Baligh itu ya secara sederhana atau secara ringkas adalah ya sudah dewasa. Jadi laki-laki punya tanda-tandanya tersendiri, perempuan juga punya tanda-tanda tersendiri. Seperti kalau perempuan haid misalkan, ya, atau ditandai dengan tanda-tanda yang lain. Ya intinya baligh. Berarti kalau masih kecil wajib nggak? Kalau masih kecil wajib nggak haji? Kalau belum baligh berarti belum wajib. Yang keempat merdeka. Yang keempat merdeka. Berarti kalau budak ya, cuman zaman sekarang sudah nggak ada budak ya. Dulu kalau budak tidak wajib haji. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir apa tadi? Mampu. Kalau tidak mampu wajib nggak? Nggak. Berarti ya 5 syarat tadi ya harus terpenuhi agar seseorang ya dapat dibilang wajib ya untuk melaksanakan haji. Itu poin yang kedua. Ya. Kita ulang lagi. Poin yang pertama. Ya, poin yang pertama tadi apa? Hukum haji. Hukum haji adalah wajib.
Kemudian poin yang kedua, syarat wajib haji ada berapa? 5. Islam, berakal, baligh, merdeka, mampu. Baik, itu poin yang kedua. Kemudian ya, poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah cara manasik haji ya. Poin yang ketiga, cara manasik haji. Manasik itu maksudnya melakukan atau melaksanakan ibadahnya gimana gitu ya. Jadi cara melaksanakan ibadah haji atau cara manasik haji. Sudah ditulis judulnya, cara manasik haji. Baik, cara manasik haji ya, maksudnya cara melakukan ibadah haji itu ada 3 ya. Yang pertama ifrad, tulis saja ifrad ya. Nanti saya definisikan ifrad. Ifrad itu adalah niat haji saja ya, niat haji saja. Kemudian yang kedua kiron ya. Yang kedua kiron itu umroh dan haji sekaligus ya, umroh dan haji sekaligus. Kemudian yang ketiga tamattu ya, tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji ya. Umroh dulu, niat umroh secara tersendiri, kemudian baru haji. Nanti ini kita jelaskan di waktu yang lain. Jadi intinya cara melaksanakan ibadah haji atau cara manasik haji itu ada 3 ya, ifrad, kiron, sama tamattu ya. Ifrad, kiron, tamattu ya. Nanti paham insyaallah. Kemudian selanjutnya ya, rukun haji. Ini poin selanjutnya. Tadi yang pertama hukum haji. Yang kedua syarat wajib haji. Yang ketiga cara manasik haji. Yang keempat, sekarang poin yang keempat ya, poin yang keempat rukun haji. Rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Rukun haji ihram ya. Ihram. Taib. Yang terpenting dari ihram ini adalah pakaian ya. Di antaranya adalah pakaian. Kalau laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang ada jahitannya, pakaian yang berjahit nggak boleh. Ya, jadi nanti ada kain khusus untuk ihram. Ya, adapun perempuan, ya wanita itu seperti biasa. Ya, perempuan pakaian ihramnya seperti biasa, baju syar'i, ya, tapi tidak pakai niqab, nggak pakai cadar, ya, ketika ihram.
Itu yang pertama. Ya, dan ihram ya dilakukan dari mikot. Ya, ihram dilakukan dari mikot. Taib. Apa rukun haji yang pertama? Ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Ya, ini nanti. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Nanti saya jelaskan sedikit bagaimana pelaksanaan umroh saja, ya, yang singkat. Karena kalau haji ya kita harus ada beberapa medan, ya, dan yang lainnya. Kemudian, ya, rukun yang keberapa? Yang keempat, sa'i. Rukun yang keempat, sa'i. Ya, saya ulangi. Rukun haji yang pertama ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i. Sudah? Sudah? Sudah. Kemudian, ya, setelah rukun haji, sekarang wajib haji. Maksudnya kewajiban haji, ya. Maksudnya hal yang wajib ketika haji, ya. Taib, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sepertinya ini nanti kita sampaikan di pertemuan yang lain. Saya jelaskan secara ringkas, ya, bahwa ibadah haji adalah, ya, ibadah yang wajib dalam tanda kutip apabila seorang muslim itu mampu. Ya, baik itu dari segi kesehatan, fisik, ya, jasmani dan rohani, kemudian harta, ya, atau punya uang buat berangkat haji. Kalau tidak ada itu enggak wajib. Ya, tidak usah dipaksakan. Kemudian, ya, dari kesimpulan tadi bahwa cara melaksanakan haji atau cara manasik haji ada berapa? Tiga. Apa? Ifrad, qiran, dan tamattu. Nah, maka antara tiga ini, yang pertama ifrad, dia hanya haji saja, ya. Kemudian yang kedua qiran, itu menggabung antara umroh dan haji. Kemudian yang ketiga, ya, tamattu, itu umroh dulu, kemudian tahallul, kemudian baru haji. Nah, kalau umrah saja bagaimana? Ya, kalau umrah saja bagaimana? Kalau umrah saja amalan-amalannya hanya sedikit. Ya, artinya tidak seperti haji, ya, beberapa hari dilaksanakan. Ya, akan tapi umrah hanya beberapa jam saja selesai. Ya. Hanya beberapa jam saja selesai. Baik. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa seseorang ketika ingin melaksanakan umroh, ya, ketika ingin, taib, seseorang ketika ingin melaksanakan umroh, maka harus tahu, ya, apa saja yang harus dilakukan. Ya, yang pertama niat,
kemudian kita melaksanakan ibadah haji atau umroh itu di mana? Di Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram. Ya, masjid yang suci. Ya, masjid yang suci. Nah, adapun ibadah umroh hanya singkat saja. Ibadah umroh hanya singkat saja. Pertama, ya kita pergi ke sana. Ya, kalau sekarang pasti dengan pesawat terbang. Karena sudah tidak mungkin pakai kapal lagi karena akan makan waktu yang cukup lama. Kemudian, ya, ketika sudah sampai mikot adalah batasan ya yang mana seseorang yang ingin melaksanakan haji atau umroh untuk memakai pakaian ihram. Ya. Pakaian ihram laki-laki tidak boleh pakaian yang berjahit, ada kain khusus. Adapun perempuan ya seperti biasanya, baju syar'i atau pakaian syar'i seperti biasanya, akan tapi tidak memakai niqab, tidak memakai cadar. Ya. Kemudian setelah sampai di Baitullah, ya biasanya kalau jamaah umroh Indonesia yaitu turun atau landing biasanya di Madinah atau di Jeddah. Ya kalau di Madinah dia bisa pakai bis ke Mekah, ya, atau kereta cepat misalkan, ya, atau kalau dari Jeddah ya biasanya nanti ada bis khusus yang mengantarkan. Nah, posisi dia sudah memakai pakaian ihram ya ketika misalkan turunnya di Jeddah. Setelah itu pertama yang dilaksanakan adalah tawaf. Ini umroh ya, ini umroh ya. Jadi setelah ihram, memakai pakaian ihram, ya, ketika sampai di Masjidil Haram masuk kemudian tawaf. Tahu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Muternya ke sebelah mana? Kanan apa kiri? Hah? Kanan apa kiri? Atau kita bisa praktek sekarang ya. Mau? Mau, ayo. Baik, kita coba sini maju satu. Anggap aja kotak ini Ka'bah. Ini contoh, ya, contoh. Ya, anggap aja kotak ini. Oke, Ka'bah. Ya. Nanti, ya, Hajar Aswad, ya Hajar Aswad itu di sini. Hajar Aswad ada di sini. Ya. Di sini ada Maqam Ibrahim. Bentuknya seperti demikian. Ya. Di sini. Nah, di sini ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu seperti setengah lingkaran. Ya, tapi orang tidak boleh lewat di situ. Dia harus muter full dari sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di sini Hijr Ismail, pasti di sini ada Aswad, pasti. Di sini ada Maqam Ibrahim. Nah, muternya ke sana apa ke sini? Muternya dari Hajar Aswad ke arah Hijr Ismail atau dari Hijr Ismail ke Hajar Aswad? Hajar Aswad ke Hijr Ismail. Coba. Baik, jadi muternya
kali. Jadi kalau kita mulai dari hajar aswad, selesai di hajar aswad 7 kali. Baik, coba dulu. Kamu di sini. Ini kan tadi pas hajar aswad. Di sini ada apa tadi? Hajar aswad. Kalau kita mulai pas di hajar aswad, coba 1 kali putar itu sampai hajar aswad lagi, coba. Berarti sama-sama ya. Nah, itu 1 kali. Berarti 7 kali putaran. Ya, 7 kali putaran. Setelah itu, ya, setelah itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat di mana? Maqam Ibrahim. Di sini. Ya, kalau di sini ramai, ya, sebagian tempat, baik. Sebelum selesai tawaf dulu ya. Jadi ketika seseorang berputar, ya, arahnya dari hajar aswad, ya, hajar aswad itu nempel, ya, nempel di siku, ya, nah, ketika seseorang mulai tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah, ya, mengelilingi Ka'bah dari arah hajar aswad menuju semuanya sebanyak 7 kali, ya, maka setiap dia sampai ke arah hajar aswad disunahkan untuk menyentuh, mencium kalau bisa. Kalau nggak bisa karena ramai, ya, karena ramai, maka apa? Cukup mengisahkan dengan tangan saja. Ya, cukup mengisahkan dengan tangan. Baru setelah itu apa? Ya baru, ya, setelah itu nanti dia sholat di depan maqam Ibrahim, baru sa'i. Sa'i baina Shafa wal Marwah. Sa'i itu apa? Lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwah. Dulu ketika pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukit Shafa dan Marwah adalah bukit yang benar-benar outdoor di luar. Ya. Akan tetapi kalau saat ini karena sudah pembangunan besar-besaran, renovasi masjid Haram besar-besaran, maka kita kalau berangkat umroh atau haji, ya, maka kita akan dapatkan bukit itu berada di dalam Masjidil Haram. Jadi nggak usah khawatir kehujanan, kepanasan, ya, karena itu sudah berada di dalam bangunan sekarang ini, ya. Building, di dalam ruangan. Jadi kalau sa'i itu hitungannya berbeda dengan tawaf. Ya, kalau tawaf misalkan mulai di hajar aswad, ya, maka dia harus selesai di hajar aswad. Adapun sa'i dia 7 kali, tapi ya, dari Shafa ketika seseorang yang berjalan dari Shafa kalau 1 kali maka itu 1 kali. Sebaliknya 2 kali, 3 kali dan selesai. Baik, kemudian setelah itu, ya, setelah seseorang melaksanakan tawaf, ya, ihram, tawaf, sa'i, kemudian yang terakhir adalah tahallul. Tahallul ini selesai, ya, dari ihram. Maksudnya kalau laki-laki mencukur rambut, ya, baik itu rambut kepala, ya, memendekkan atau menghabiskan, ya, tidak masalah. Ya, jadi boleh memilih antara memendekkan, ya, atau benar-benar, ya, mencukur keseluruhan rambut kepala. Kemudian setelah itu, ya, baru boleh memakai pakaian yang biasa.
Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu gambaran secara ringkas, ya, gambaran secara ringkas apabila seseorang melaksanakan ibadah umroh. Baik, adapun haji, ya, haji itu harus, ya, dilaksanakan beberapa hari, ya, dia tidak bisa langsung selesai kecuali apabila niatnya adalah ifrad saja, ya, haji, ya, meskipun ifrad saja tetap dia harus, ya, ke Arafah, dia harus mabit di Mina dan seterusnya. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi intinya yang pertama bahwa tawaf itu, ya, 7 kali, ya, tawaf itu 7 kali. Maka kalau kita mulai dari Hajar Aswad, 1 kali putaran itu kita berhenti di Hajar Aswad lagi, ya, kita berhenti di Hajar Aswad lagi, ya. Adapun, ya, sa'i, ya, adapun sa'i tidak, ya, adapun sa'i tidak. Maka ketika, ya, seseorang memulai, ya, sa'i, ya, sa'i itu misalkan di sini, ini sa'i antara Safa wal Marwah, ini bukit Safa, ini bukit Marwah, ya. Kalau kita tawaf tadi, kita mulai di Hajar Aswad, 1 putaran itu selesai di Hajar Aswad juga berhenti, ya. Tapi kalau sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah, coba perhatikan, sa'i itu antara apa tadi? Antara Safa dan Marwah, ya. Bukit Safa dan bukit Marwah. Nah, adapun sa'i, kalau seseorang, ya, sudah berjalan dari Safa ke Marwah, itu sudah dihitung 1 kali, ya. Kemudian ketika seseorang jalan selanjutnya dari Marwah ke Safa, itu udah 2 kali, ya. Kemudian dari Safa dan Marwah itu udah 3 kali, ya. Marwah ke Safa 4 kali, ya. Jadi tidak dari Safa sampai Safa lagi baru 1, enggak. Tapi, ya, sa'i itu dari Safa ke Marwah itu sudah dihitung 1. Kemudian dari Marwah ke Safa itu yang kedua. Kemudian dari Safa ke Marwah itu yang ketiga, dan seterusnya sampai 7 kali, ya, sampai 7 kali. Baik, ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan seperti itu, ya, kita akan menyelesaikan sa'i itu di bukit Safa atau Marwah? Di bukit Marwah, ya. Kita akan menyelesaikan sa'i dan bisa mencukur atau memotong rambut di bukit Marwah, ya. Ya, jadi tidak sama seperti tawaf, ya, tidak sama seperti tawaf. Kalau sa'i, ya, 1 kali jalan sudah dihitung 1, artinya tidak harus balik lagi ke Safa, ya. Jadi putaran pertama itu dari Safa ke Marwah, putaran kedua dari Marwah ke Safa, dan seterusnya sampai yang ke-7, yaitu dari Safa ke Marwah. Baru setelah itu, ya, selesai, ya, setelah itu selesai. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kesimpulannya, ya, kalau kita lihat, ya, ibadah umroh adalah ibadah yang sangat singkat, ya, dibanding haji. Jadi intinya ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah umroh, dia berangkat, ya, masih mengenakan pakaian biasa, ya. Kemudian ketika sudah sampai mikot, ya, mikot itu tempat, ya, wajib ihram, ya, bagi orang yang berniat untuk haji atau umroh. Maka di situ kita harus memakai pakaian umroh, ya, memakai pakaian umroh. Laki-laki pakaiannya nggak boleh ada jahitannya, kalau perempuan seperti biasa, ya, kalau perempuan seperti biasa. Kemudian, ya, setelah sampai di Baitullah, kita tawaf 7 kali,
baru setelah itu sa'i, baru setelah itu tahal. Baik, ya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kemudian kita kembalikan ke ustadzahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.